Anak yang bungsu tadi itu pertama hilang, dia jauh dari bapaknya karena tuntutan. Dia menuntut haknya. Tapi kalau anak yang sulung ini, dia nanti pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia nggak terima karena hawa nafsu yang menguasai. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kerinduan kami yang mendalam dipelihara oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tahu kami ada hidup sampai pada musim ini karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Amin. Untuk itu lengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, supaya hidup ini berguna dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu, lawatan-Mu, roh kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kami, sukacita dan kelimpahan anugerah keselamatan yang sudah Engkau percayakan bagi kami Tuhan. Kami rindu hidup ini menyembah dan berguna bagi Tuhan. Amen. Terima kasih, kami berdoa buat Bapak Gembala dalam pelayanan Eukumene di Medan. Pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati pelayanan di Kota Medan beserta dengan jemaat-Mu semua. Dan kami yang ada di Tanjung Uban ini juga lawatlah kami Roh Kudus. Amen. Kuasa dari sorga melawat kami dan darah Yesus menyucikan hidup kami semua. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur, lengkapi hamba-Mu dengan kuasa dari sorga dan Roh-Mu, dan kami akan mendengar kebesaran firman-Mu. Segala tipu daya dosa yang akan mencoba merusak hidup kami halau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mencengkeram kehidupan kami dan menguasai kami. Kami bersyukur, kami sambut kebesaran firman-Mu dalam satu nama, itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat hari Minggu tentunya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kemurahan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa saudara. Terus Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menikmati dan berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuannya saudara. Khususnya di dalam firman Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan merindu, Tuhan mau hidup ini berguna, sehat, diberkati oleh Tuhan, dan dipakai dipergunakan oleh Tuhan. Misi Tuhan sejak dari awal saudara, sejak dunia diciptakan, supaya apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan itu bisa dirasakan oleh manusia. Jadi kalau kita ada sampai sore ini saudara di dalam Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang pada akhirnya tujuannya pada endingnya supaya kita bisa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, untuk itu saudaraku, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tentu kalau dari segi waktu, dipandang dari sudut waktu saudara di dalam Tuhan, kita adalah menjadi orang-orang yang harus diteladani di dalam kerohanian. Ya, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, penatua, siapapun, orang-orang yang sudah banyak diberkati oleh firman Tuhan. Kalau ditinjau dari sudut waktu, kita seharusnya sudah menjadi teladan-teladan dalam kerohanian. Dan Tuhan memang mau demikian. Nah, kita lihat dalam kitab Matius dulu, kita awali saudara. Pasalnya yang terakhir saudara, kitab Matius, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-28. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan.
Dalam ayatnya yang ke-16, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu adalah salah satu perintah firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi memang ini perintah kebenaran firman Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan, ini perintah Tuhan. Perintah firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Ayatnya yang ke-16 demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kalau kita lihat perintah firman Tuhan dalam ayat 18, ayat 16 dan ayat 17 ini, saudara, ada beberapa muridnya yang ragu-ragu. Ini adalah kondisi yang ada dalam diri manusia. Memang kemanusiaan kita itu demikian, saudara. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini murid-murid Tuhan yang diberi tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kabar Injil yang harus diberitakan. Tapi ada yang datang dengan serius menyembahnya, tapi juga ada yang ragu-ragu. Kenapa, saudara? Jadi memang manusia itu butuh dikuatkan. Manusia itu enggak semua sama. Manusia itu enggak semua memiliki kekuatan yang sama saat dia memikul sebuah tanggung jawab. Itu sebabnya, saudaraku, saat manusia itu ragu-ragu, saat kita itu ragu-ragu, saudara, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kita membutuhkan lawatan Tuhan. Maka dalam ayat ini, saudaraku, saat ada murid-murid yang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, bukan orang lain yang datang mendekatinya, bukan teman-teman yang lain yang datang mendekatinya. Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa beberapa muridnya ada yang ragu-ragu akan tugas, akan perintah itu. Ada kalanya dalam perjalanan hidup ini, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita mengiring Tuhan, ada kalanya satu kali kelak dalam langkah-langkah tertentu, ada kalanya kita mengalami keraguan-raguan. Tindakan apa yang harus kita miliki dalam kemanusiaan ini yang memiliki tindakan yang ragu-ragu? Saat kita mengalami kegagalan dalam sesuatu, saat kita enggak berhasil dalam melakukan sesuatu, saat mungkin timbul satu keraguan-raguan dalam hal tertentu dalam hidup kita,
yang harus ada dalam sikap hidup kita, kita membutuhkan dengar-dengaran akan Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Jadi orang yang ragu-ragu itu dibutuhkan kuasa. Kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dengan kata lain, orang yang ragu-ragu ini membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka sebenarnya saudara, saat kita melakukan sesuatu nggak ragu-ragu karena Tuhan menyertai kita, sebenarnya anugerah terbesar dalam hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Sebenarnya kemanusiaan kita itu ragu-ragu saudara. Sejak manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa saudara, sudah diberi fasilitas yang luar biasa. Tapi keraguan-raguan Hawa untuk mempertahankan firman Tuhan itu berhasil dibujuk oleh ular itu. Sehingga keraguan-raguan itu menguasai kehidupan. Apa efeknya saudara? Mereka harus kehilangan segala-galanya. Mereka harus kehilangan kebahagiaan itu. Mereka harus kehilangan ketenteraman itu. Makanya sebenarnya Bapa di sorga itu tahu. Kalau Bapa di sorga itu nggak mengutus anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus. Manusia ini terus berada dalam keraguan-raguan. Manusia terus berada dalam kebimbangan. Untuk itu Bapa tahu, untuk meneguhkan anak-anaknya, menguatkan, mengokohkan, menghiburkan, Bapa harus mengutus anaknya yang tunggal untuk misi keselamatan. Sebab manusia itu saat dia berada di bumi ini, selalu manusia itu digoda, didekati, dan akan dihancurkan oleh iblis, oleh setan, oleh daging, oleh dunia ini. Terus mencoba menggoda manusia itu, supaya manusia itu keluar dari jalannya Tuhan. Saat murid-muridnya ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa." Apa katanya? Diberi kuasa di mana? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya hanya Tuhan Yesus sumber segala sesuatunya. Sebenarnya saudara di dalam Tuhan, saat kita mendengar nama Tuhan Yesus itu, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Ya. Sebenarnya saat kita mendengar nama Yesus itu, sudah diberi kekuatan dalam hidup kita. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Segala kuasa di sorga. Jadi artinya orang gak bisa masuk ke sorga. Manusia hidup di bumi ini gak bisa merasakan suasana sorga dalam hidupnya kalau gak dalam nama Yesus. Tentu keraguan-raguan yang timbul ini banyak. Keraguan-raguan yang ada dalam murid-muridnya ini tentu banyak. Tapi saat Tuhan Yesus datang, mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Datang perintah berikutnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu senantiasa di akhir zaman. Jadi orang yang disertai oleh Tuhan, saudara, orang yang disertai oleh Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, konsepnya Tuhan Yesus ini adalah orang yang mau dibaptis dan orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan ajarlah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi orang yang disertai oleh Tuhan senantiasa sampai akhir zaman itu saudara di dalam Tuhan. Tuhan pertama menekankan baptisan.
Tentu kita percaya kalau semua di antara kita ini orang-orang dewasa pasti sudah dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada kelanjutannya, saudara. Ada kelanjutannya, nggak berhenti, nggak mentok sampai di situ. Kalau kita mau disertai oleh Tuhan sampai akhir zaman, bukan hanya sampai dibaptis, tapi dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Apa melakukan segala sesuatu ini? Inilah sebenarnya salah satunya juga memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Makanya saudara, firman yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita terima ini saudara di dalam Tuhan, gak cukup hanya untuk diri kita. Saudara juga harus sampaikan kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada pelanggan, siapapun itu saudara. Kan Tuhan itu punya cara. Saat suasana orang datang berdialog dengan kita, orang berinteraksi dengan kita, saudara di dalam Tuhan, itu harus ada dalam hati saudara, hati saya untuk memberitakan keselamatan itu. Itu harus ada dalam benak kita selain kita berinteraksi, mengenalkan barang kita mungkin. Itu harus ada terselip dalam hati dan pikiran kita untuk kita memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan. Paling tidak saat kita belum bisa sampaikan firman Tuhan, pasti sudah kita tanya dulu, di mana ibadahnya? Ditanya di mana kebaktiannya? Ya. Mungkin dia orang yang belum percaya Tuhan Yesus, enggak apa-apa. Saudara pasti masih tanya dulu, Anda ibadah di mana? Itu menunjukkan Tuhan tahu bahwa dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita mau memberitakan berita keselamatan itu. Saudara tahu, saat itulah Roh Kudus bekerja dan saudara akan terus dipenuhi oleh kuasa dari sorga yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kuasa di sorga dan yang ada di bumi. Ya. Maka kelebihannya apa saudara? Saat saudara berani atau saudara dalam hati saudara ada niat untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik. Kuasa kegelapan yang ada di bumi ini enggak mempan bagi saudara. Ya. Saat ada orang yang mau mencelakai saudara, saat ada orang yang mau mengguna-guna saudara, itu mantra enggak akan mempan. Kenapa? Karena dalam hati saudara udah ada kuasa Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Udah ada niat, ada tekad, ada keinginan yang baik untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Ya. Saudara nggak harus tiap hari, nggak harus tiap minggu, ada waktu-waktu tertentu saudara. Saat saudara berinteraksi, pasti Tuhan kasih kesempatan itu. Nah untuk itu saudara di dalam Tuhan, di sini kalau kita lihat, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kalau kita mau disertai oleh Tuhan, kalau penyertaan Tuhan mau ada dalam keluarga kita, saudara di dalam Tuhan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Pertama, mengajarkan kepada mereka melakukan segala sesuatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan ini bukan hanya kita ritual ibadah. Mengasihi Tuhan salah satunya dengan yang kita lihat adalah jiwa-jiwa. Mengasihi Tuhan yang pertama adalah yang kita lihat dengan pekerjaan pelayanan. Dan mengasihi Tuhan dengan yang kita lihat saudara di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau bekerja. Jadi cara Tuhan itu demikian. Untuk itu saudaraku, Tuhan memberikan gambaran. Ada 2 gambaran saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita lihat dalam kitab Lukas dulu saudara. Ya, Lukas pasalnya yang ke-15. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-11. Demikian. Di situ ada perikopnya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Kita mau melihat penyertaan Tuhan tadi saudara. Saudara mau disertai oleh Tuhan? Amin saudara.
Demikian ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Kalau kita lihat perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Seorang ini gambaran pribadi juru selamat, itulah Tuhan Yesus. Seorang yang punya harta, punya segala-galanya. Itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat cerita ini, anak bungsu ini menuntut ada sesuatu yang menuntut dalam hidupnya, yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Kata anak yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah aku harta yang menjadi bagianku, yang menjadi hakku. Ayahnya enggak menunda-nunda. Ayahnya enggak menghalang-halangi harta yang menjadi bagiannya, yang menjadi hak. Ayahnya berikan. Ayah yang bertanggung jawab, bapak yang bertanggung jawab, dia berikan apa yang menjadi tuntutan anaknya, yang harus menjadi haknya dia berikan. Tapi saudara, kalau kita lihat apa yang diresponi oleh anak bungsu ini, harta yang diberikan, hak yang diberikan, apa yang diberikan oleh ayahnya, dia pergi jauh dari keluarga. Dia pergi jauh ke tempat yang lain. Firman Tuhan memberikan catatan, menjual hartanya dan pergi berfoya-foya. Ini menunjukkan satu gambaran. Perjalanan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini sebenarnya pertamanya hidup bersama dengan Bapa di sorga. Berada dalam kemurahan Tuhan. Tapi saat banyak tuntutan dalam diri manusia itu, manusia mencoba menuntut apa yang menjadi haknya, yang menjadi keperluannya. Setelah didapatnya, manusia itu enggak menghargai apa yang menjadi pemberian Tuhan. Dijual, jauh pergi dari keluarga, dari hadirat Tuhan. Harta apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saudara? Pertama, harta yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah keselamatan. Kamu telah dibeli dan harganya lunas, dibayar oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita telah dipindahkan dari maut kepada hidup.
Apa yang terjadi dengan orang yang jauh dari keluarga? Apa yang terjadi dengan orang yang jauh dari bapaknya? Apa yang terjadi orang yang jauh dari rumahnya? Pada awalnya, dengan kekuatan, dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya, dia mampu mengatasi persoalan hidup. Dia merasa mampu mengatasi persoalan dan perjuangan perjalanan hidup. Ini orang yang merasa mampu. Ini seperti anak bungsu ini, saudara. Merasa gak perlu penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Oh, karena dia udah punya warisan. Punya harta. Makanya memang gak ditulis berapa banyak hartanya, berapa warisannya. Artinya saudara tahu, kalau orang bergantung hidupnya kepada hartanya, kalau orang bergantung hidupnya kepada warisannya, saudara di dalam Tuhan, ini akan mengalami celaka. Maka apapun yang terjadi, kepercayaan Tuhan apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, kita harus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Jangan sekali-sekali kita terjebak dalam sesuatu hal, kita bergantung kepada harta kita. Itu bisa kita kelola dengan baik, kita manajemen dengan baik harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Anak bungsu ini merasa bisa untuk mengatur, memanajemen apa yang sudah diberikan menjadi haknya. Dia pergi, itu dia buktikan, dia pergi jauh. Tak pernah dia kira, tak pernah dia prediksi bahwa di tempat lain, di tempat dia pergi jauh itu akan ada bencana yang akan menyerangnya, yang begitu hebat, yang dia nggak bisa mengatasinya. Sering orang, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengandalkan pengetahuan kita, saudara, sering kita nggak pernah memprediksi bakalan apa yang akan terjadi di depan. Sering kita nggak pernah memikirkan bakalan apa yang akan terjadi, kesusahan yang akan terjadi di depan. Itu kalau kita mengandalkan kekuatan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Begitu berat sebenarnya, begitu banyak masalah anak bungsu ini. Bukan hanya salah dia menempatkan diri, tapi dia juga salah dari jauhnya dari bapaknya. Jauhnya dari hadirat Tuhan. Jauh dari ayahnya ini, jauh dari penggembalaan. Jauh dari gembala, jauh dari hadirat Tuhan. Meskipun dia bawa harta. Meskipun dia gagah, dia sehat. Dia kuat. Kebetulan di sini digambarkan 2 orang anak laki-laki. Dia nggak berpikir akan apa yang akan terjadi. Jadi orang yang jauh dari penggembalaan, orang yang jauh dari rumah bapaknya, orang yang jauh dari rumahnya, dari hadirat Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia jauh dari abangnya, dari yang sulung. Sebab di rumah itu juga ada abangnya, juga ada bapaknya, ada rumahnya. Ini berbicara persekutuan. Makanya kita ini satu dengan yang lain perlu berinteraksi dalam Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita perlu saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kita perlu saling menghibur satu dengan yang lain. Itu kalau orang dalam hadirat Tuhan. Itu kalau orang satu rumah dengan bapaknya, dengan keluarganya, dengan hadirat Tuhan. Bapaknya pasti mau anak-anaknya di rumah. Mereka memiliki kerukunan, kebersamaan. Mereka memiliki kehidupan yang selaras dengan bapaknya. Mereka nggak boleh saling menjelekkan, saling menghancurkan. Itu bukan konsep bapaknya. Tapi anak bungsu ini pergi jauh dari hadirat Tuhan. Dia harus hadapi bencana kelaparan
yang orang lain gak bisa menolongnya. Ya. Saat dia mau makan pun dia susah, gak ada orang lain yang bisa menolongnya. Saudara tahu apa yang bisa menolongnya? Itulah kesadaran. Kesadaran inilah yang mengawali yang bisa menolong orang saat orang itu menghadapi bencana kelaparan. Kesadaran itulah yang mengawali menolong kita saat orang itu menghadapi bencana kesusahan dalam segala sesuatu. Apa yang menjadi kesadarannya? Kita lihat ayatnya saudaraku di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah itu. Yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang ke-20, maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini berkat kesadaran. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sampai akhir zaman. Sebenarnya itu adalah berkat yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Sering kita ini terbentur dalam masalah. Sering kita ini terbentur dalam persoalan yang kecil. Tapi kita nggak sadar kita harus datang kepada Bapa. Ataukah mungkin kita harus terbentur persoalan yang mungkin sampai orang lain gak bisa menolong, baru kita datang kepada Bapa. Anak yang bungsu ini menggambarkan kehidupan perjalanan hidup kita. Saat menghadapi benturan-benturan masalah-masalah. Kesadaran untuk kembali datang kepada Bapa. Itu yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya saudara di dalam Tuhan. Yang dikatakan Tuhan Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu adalah orang-orang yang hidup mau mengandalkan Tuhan. Supaya gak ragu-ragu hidupnya. Ya. Anak yang bungsu ini sebenarnya adalah satu gambaran. Tuhan melatih hidup kita supaya gak ada keraguan-raguan saat kita menghadapi kesulitan. Saudara masih ragu-ragu kepada Tuhan? Saya percaya saudara pasti yakin akan pertolongan Tuhan. Amin saudara. Dan untuk itu saudara di dalam Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Kok diberikan kepada anaknya? Supaya mereka memiliki kepercayaan. Sebab saudara tahu. Tuhan itu gak mau kehilangan anak-anaknya yang dari awal sudah diberi kepercayaan. Saat anak bungsu ini menyadari kesulitan yang dia alami. Bencana-bencana yang dia alami. Ayahnya dari jauh pun telah melihatnya katanya. Maka bangkitlah dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi saudara tahu, saat kita mau kembali kepada Bapa, Tuhan itu tahu. Anak bungsu ini merupakan satu gambaran. Saat masih jauh pun ayahnya udah tahu.
Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau serius kepada Tuhan, itu nggak tunggu-tunggu nanti kalau aku udah sukses ini, nanti kalau aku udah berhasil ini, baru aku serius ke gereja, baru aku serius memberitakan firman, baru serius aku menginjil. Oh enggak. Saat kita masih kecil pun, saat kita harta kita masih pas-pasan pun, saat usaha kita masih kecil pun, masih pas-pasan pun, tapi kalau ada kerinduan mau kita datang kepada Bapa, Tuhan Yesus sudah tahu, mengetahui gerak langkah kita apa yang mau kita tuju. Amin saudara. Haleluya. Dan itulah saudaraku yang kedua, berikutnya Tuhan itu menolong. Yang pertama tadi kesadaran yang ada dalam anak bungsu itu membangkitkan dia. Jadi saat kesadaran dia balik kepada ayahnya, balik kepada bapaknya, balik kepada suasana sorga, sudah ada kekuatan baru dalam kehidupan. Makanya dalam ayat ini, maka bangkitlah. Sebelum dia bangkit, sebelum dikatakan ayat ini maka bangkitlah, udah ada kesadaran dulu. Betapa banyaknya orang-orang upahan di tempat Bapakku dengan makanan yang berlimpah-limpah. Aku akan kembali kepada Bapa. Udah ada kesadaran saudara. Saat ada kesadaran dalam hidupnya, maka Tuhan beri kekuatan, maka dia bisa bangkit. Jadi kalau kita mau lepas dari dosa, kita mau lepas dari keterikatan dunia, kita mau lepas dari keraguan-raguan itu, pertama dulu harus ada kesadaran dengan segenap hati. Aku harus kembali kepada Bapa. Aku harus kembali kepada sorga. Aku harus kembali kepada hadirat Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi saudara, kita punya keluarga juga demikian. Kita punya pekerjaan juga demikian. Semua kesadaran itu yang mengawali untuk kita diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Apa kelebihannya, apa berkatnya? Ayahnya menyambutnya dan tergeraklah oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini saudara yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu bukan hanya kata-kata begitu saja saudara. Sebab Tuhan Yesus sudah diberi kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi saat ada anaknya mau kembali kepada Bapa, saat ada anaknya mau kembali kepada ayahnya, sifat seorang bapa, sifat seorang ayah dalam gambaran dalam kitab Matius pasal 15 ini. Dia berlari, gak dibiarkannya anaknya itu berjalan sendiri. Dia berlari, dia rangkul, dia cium. Jadi ada cara-cara Tuhan untuk mendapatkan anaknya itu supaya dia kembali, supaya dia dapatkan kembali. Ada banyak cara-cara Tuhan yang tak terselami dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita, memajukan usaha kita, memajukan pelayanan kita, memajukan niat kita dalam menginjil, dalam memberitakan firman. Ada cara-cara Tuhan untuk melengkapi hidup kita. Haleluya. Itu rahasia Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita. Anak itu pun untuk mendapatkan ayahnya. Justru ayahnya, kalau kita lihat firman Tuhan ini, ayahnya yang berlari mendapatkannya. Dirangkulnya. Kasih sayang, belas kasihan yang ada dalam diri Bapa, yang ada dalam diri seorang ayah itu bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Kenapa saudaraku? Karena udah ada kesadaran. Udah ada kesadaran dalam hidupnya, dalam hatinya. Dia mau kembali kepada Bapa. Jadi untuk itu saudaraku, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman itu saudara di dalam Tuhan, itu akan diberikan Tuhan kepada kita
Saat kita mengalami persoalan-persoalan apapun, tapi kalau ada kesadaran kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan dengan banyak cara memberikan pertolongan kepada kita. Amin saudara. Sama dengan suasana seperti ini yang kita alami ini saudara. Ya, yang gak terprediksi oleh dunia. Ya, yang gak diketahui kapan berakhirnya suasana seperti ini. Tapi asalkan kita tetap mau kita datang dan kita sadar datang kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita supaya kita berada dalam belas kasihan Tuhan. Haleluya, dirangkulnya. Makanya kita ini, siapa manusia kita ini yang lepas dari persoalan? Ya, gak ada saudara. Ya, dimanapun hidup kita, dimanapun saudara di dalam Tuhan, itu selalu ada persoalan, ada tantangan hidup. Ya, bukan kita, oh nanti kalau umurku udah 60 tahun gak ada tantangan hidup. Oh gak ada itu saudara. Ya, atau anak-anak muda ini, nanti kalau umurku udah 30 tahun atau 40 tahun gak ada persoalan hidup. Gak ada itu. Ya, semua segi persoalan. Manusia hidup itu kecil, remaja, muda-mudi, tua, itu selalu menghadapi persoalan. Tetapi saudara lihat, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, siapapun orang yang sadar dan mau kembali kepada Bapa, banyak cara Bapa untuk menolongnya. Bapa itu berlari mendapatkan anak itu, merangkulnya dengan penuh belas kasihan. Apa bukti-bukti dari seorang bapa yang memberikan belas kasihan kepada anaknya? Kita lihat ayat selanjutnya saudara di dalam Tuhan. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak bagi disebutkan anak Bapa. Begitu dia sadar sekali, dia menyadari sekali, dia gak membela. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Ini sampai ada gambaran pengorbanan Tuhan Yesus. Inilah gambaran anak yang bungsu ini, dari kematian pindah kepada hidup. Jadi hidup kita yang seharusnya mengalami kematian, tapi saat kita datang kepada Bapa, kita mendapat kehidupan. Coba dibaca bersama-sama ayat yang ke-24. Ayat dibaca bersama-sama ayat 24. 1, 2, 3, iya. Iya, teruskan. Ayat yang ke-25. Ayat 26. Iya, 27. Iya. Jadi kalau kita lihat cerita ini saudara di dalam Tuhan, justru nanti anaknya yang sulung ini malah dia marah-marah. Justru anak yang sulung ini nanti dia yang gak menyadari akan apa yang berkat kebersamaan dengan bapaknya. Ini menunjukkan kehidupan yang gak menyadari. Begitu dia melihat orang lain ditolong, begitu melihat orang lain diselamatkan, begitu melihat orang lain dikasihi oleh Tuhan, anak yang sulung ini justru nanti dia kehilangan kebersamaan dengan Tuhan. Lalu apa? Apa gambaran dari dua orang anak laki-laki ini? Kalau nanti saudara baca terus, anak yang sulung ini pun juga akhirnya hilang. Apa yang membuat hilang? Anak yang bungsu tadi
itu pertama hilang, dia jauh dari bapaknya karena tuntutan. Dia menuntut haknya. Tapi kalau anak yang sulung ini, dia nanti pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia nggak terima karena hawa nafsu yang menguasainya. Jadi dua hal. Hawa nafsu yang menguasai anak yang sulung dan tuntutan harta hak yang harus menjadi anak yang bungsu. Ini dua-duanya bisa menghilangkan dari hadirat Tuhan. Coba dibaca. Ayat selanjutnya coba. Ayatnya yang ke-30. Ayat yang ke-30 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Ayat 31. Iya. Ayat 32. Iya. Jadi saudara, kalau kita lihat apa yang dijelaskan bapaknya kepada anak yang sulung ini, tetap kehidupan. Tetap berkat kehidupan yang diberitahu kepada anak yang sulung ini. Tapi kemarahan anak sulung ini, saudara, di dalam Tuhan, walaupun selalu bersama-sama dengan ayahnya, hawa nafsu terus menguasai kehidupannya. Jadi mau saya sampaikan, saudaraku, dari gambaran Lukas pasal 15, gambaran perumpamaan dua orang laki-laki yang bungsu dan yang sulung ini, saudara. Ini dua-duanya bisa terhilang dari hadirat Tuhan karena dikuasai oleh tuntutan harta benda dan dikuasai oleh hawa nafsu yang menguasai kehidupannya. Ini membuat kehilangan hadirat Tuhan. Jadi untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Jadi supaya kita nggak terjebak untuk kita hilang dari hadirat Tuhan karena tuntutan harta benda, karena hawa nafsu yang menguasai hidup kita, milikilah kerinduan dalam hati saudara untuk saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya Tuhan terus menyertai sampai akhir zaman. Haleluya. Amin, saudara. Kitab Ibrani dulu kita akan lihat, saudara, di dalam Tuhan. Ibrani pasalnya yang ketiga, saudara, di dalam Tuhan, ya. Ibrani pasalnya yang ketiga. Coba kitab Ibrani pasalnya yang ketiga. Demikian, Yesus lebih tinggi dari Musa. Ayatnya yang pertama saya bacakan, saudaraku. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus dan yang dapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi saudara di dalam Tuhan, kalau kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Gembala, Yesus itu merupakan satu barometer dalam perjalanan hidup kita. Penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, itulah barometernya Tuhan Yesus. Jadi ukuran yang ada dalam diri Tuhan Yesus, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kalau kita lihat, kenapa kita harus memiliki pandangan kepada Tuhan Yesus? Dalam kitab Ibrani ini, pandanglah. Kita disuruh memandang. Ini sebenarnya supaya kita itu terikat. Supaya ada kesadaran dalam kehidupan kita itu, saudara, di dalam Tuhan. Pandangan hidup kita itu betul-betul bergantung kepada Tuhan Yesus. Makanya ke dalam kitab Ibrani ini disinggung kembali. Ada 3 hal. Ayat yang ke-16 demikian. Ayat 16. Ayat 16.
Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Yang pertama, siapa yang membangkitkan amarah mereka? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir? Jadi orang-orang yang keluar dari Mesir, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, menurut kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-16 ini, membangkitkan murka Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dalam kehidupannya saudara-saudara di dalam Tuhan, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, tujuan kehidupannya itu bukan tujuan ke perhentian. Kenapa menimbulkan murka Tuhan? Sekalipun mereka sudah diselamatkan, sekalipun mereka sudah keluar dari perbudakan Firaun. Jadi saudara di dalam Tuhan, jangan sampai kita ini menimbulkan murka Tuhan karena kehidupan kita, karena persekutuan kita, karena gerak kita, karena dalam hati kita nggak ada niatan untuk memberitakan Injil, karena dalam hati kita nggak ada niat untuk kita memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Hanya untuk memenuhi kepentingan hidup kita. Itu yang nanti yang akan bisa menjadikan murka Tuhan, saudara. Ayat 16 dikatakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Wah, kita ini udah dilengkapi oleh firman pengajaran. Haleluya. Amin saudara. Makanya seharusnya hidup kita ini harus betul-betul bagikan ukupan kudus. Ya, yang menimbulkan wangi-wangian bagi Tuhan. Gak ada lagi kedengaran gesekan-gesekan, saudara. Supaya gak menimbulkan amarah Tuhan, amarah Allah. Bukankah mereka yang sudah mendengarkan suaranya, katanya ayat yang ke-16 tadi, saudara. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Mereka menimbulkan amarah Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mau persekutuan kita ini, ibadah kita ini menjadi satu keharuman bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan merasakan, Tuhan melihat dari surga, oh, umatku yang ada di Tanjung Uban ini benar-benar dengan segenap hati memuliakan, menyembahnya. Makanya Tuhan terus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Saudara percaya? Amin saudara, dimanapun saudara berada. Ya, kita ini kumpul hanya beberapa jam ini. Nanti setelah itu besok kita itu udah pencar sendiri-sendiri saudara. Ya, kan begitu saudara. Ada yang di kota, ada yang di hutan. Ya, ada yang di pasar. Ya, jauh-jauh. Ada yang di Tanjung Uban, ada di Sungai Kecil, ada di mana-mana saudara. Kan kita butuh penyertaan Tuhan. Ada yang melayani, ada yang di sana. Di berbagai macam, di berbagai lini. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau tidak disertai oleh Tuhan senantiasa sampai akhir zaman saudara. Sering timbul keraguan-raguan dalam hati kita ini. Kenapa hidupku demikian? Kenapa keluargaku demikian? Jadi yang pertama yang menimbulkan amarah Tuhan adalah orang-orang yang memiliki tujuan saudara di dalam Tuhan hanya untuk kepentingan sendiri. Yang kedua saudara, yang kedua ayat 17. Saya bacakan ayat yang ke-17 saudara di dalam Tuhan yang ke-17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapa ini yang 40 tahun perjalanan? Inilah juga bangsa Israel. 40 tahun dalam ayat 17 ini. Dan siapakah mereka yang dimurkai 40 tahun lamanya?
40 tahun lamanya ini gambaran perjalanan bangsa Israel. Kenapa dimurkai? Karena mereka keluar dari tanah Mesir pun, konsep hidupnya, cara hidupnya pun masih cara hidup Mesir. Makanya dimurkai. Sekali mereka keluar dari perbudakan Firaun, tapi cara hidup, konsep hidup, bahkan menginginkan cara makan pun masih cara-cara Mesir. Bukankah mereka berontak kepada Musa? Apa nggak ada kuburan Musa? Saya masih ingat mentimun bawang peri. Ini berbicara masalah makan. Berbicara kehidupan, kebutuhan hidup. Mereka udah dikeluarkan oleh Tuhan dari perbudakan Firaun, tapi cara-cara hidup, konsep-konsep hidup masih konsep-konsep duniawi. Ini yang menimbulkan murka Tuhan, bisa dimurkai oleh Tuhan. Makanya saudara, cara hidup kita, konsep hidup kita, cara makan kita jangan sama seperti orang dunia. Jangan sama seperti konsepnya Mesir, konsepnya Firaun. Sampai dikatakan ngeri sebenarnya saya baca ayat ini. Bukankah mereka yang mayatnya gelimpangan. Jadi kalau kita lihat ayat ini saudara, konsep-konsep Mesir, konsep-konsep duniawi, cara-cara hidup duniawi itu bisa membuat menjadi mayat yang gelimpangan. Tapi saya percaya semua kita yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kita memiliki penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Amin saudara. Jangan ragukan penyertaan Tuhan. Yakinlah penyertaan Tuhan itu ada dalam hidupmu, ada dalam bisnis kita, dalam usaha dan dalam pelayanan kita. Haleluya. Satu lagi yang ketiga saudara, ayat 18. Coba dibaca bersama-sama ayat 18. Dibaca bersama-sama 1, 2, 3, iya. 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 Jadi kalau udah disumpahi oleh Tuhan itu betul-betul gak masuk. Siapa itu? Yang tidak taat. Makanya taatlah beribadah saudara. Ini saya sampaikan dengan penuh kasih. Supaya kita yang semua yang ada di Tanjung Uban ini harus berhasil masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Jadi ketaatan itu saudara di dalam Tuhan, itu juga harus ada dalam hidup kita. Ketaatan itu juga harus ada dalam keluarga kita. Taat beribadah, taat berdoa, taat mengembalikan milik Tuhan, taat mengasihi Tuhan. Ibrani pasal 3 ini mengingatkan kita. 3 poin. Saudara di dalam Tuhan, siapa yang membangkitkan amarah Tuhan? Siapa yang dimurkai? Dan siapa yang disumpahi? Itu semua kepada orang-orang yang tidak merindukan penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Tapi kepada saya dan saudara yang merindukan penyertaan sampai akhir zaman tadi, Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Maka saat kita percaya dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, Tuhan katakan, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Sore ini saudara di dalam Tuhan, biar kekuatan Roh Kudus menyertai dan menghibur kita. Dan percayalah, kemanapun saudara pergi, saudara disertai oleh Tuhan. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada kami bersyukur Bapa. Biar penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Biar penyertaan-Mu sampai akhir zaman menyertai keluarga kami. Menyertai pelayanan ini ya Tuhan. Menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar mereka memiliki ketaatan ya Tuhan. Supaya mereka mendapatkan orang-orang yang berguna dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih kami bersyukur pada saat sore hari ini. Biar kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mendapat belas kasihan Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang digunakan oleh Tuhan. Untuk itu Roh Kudus tolong kami. Biar kami selalu memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kuatkan umat-Mu. Kuatkan jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini. Biar Tuhan melawat mereka. Menguatkan mereka ya Tuhan. Engkau yang berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan yang ada di bumi.
Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu semua yang hadir di Tanjung Uban pada sore hari ini semua tanpa terkecuali. Mulai dari kaum bapak, kaum ibu muda, mudi remaja. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka yang di kota, berkati mereka yang di ladang, berkati mereka yang di pasar, di segala tempat pekerjaan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, song leader, singer, semua tim musik, bahkan semua fasilitas yang kami pergunakan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala sidang kami dalam pelayanan di Kota Medan, Ibu Gembala, keluarga dan anak-anaknya, dan semua umat-Mu, hamba-hamba Tuhan, penatua sidang, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini juga Engkau memberkati ya Tuhan. Tetangga lingkungan di tempat ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat, tambah-tambahkan bilangan jemaat-Mu, dan biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan. Berkati pribadi hamba-Mu, istri dan anak-anak, dan sekembalinya ke Batam juga Engkau menyertai ya Tuhan. Kami mau pulang dan kami mau terima berkat yang dari sorga. Mari saudaraku, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat yang dari sorga. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan buat kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih membelah. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.